Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah IPA, kiranya adik-adik siapin Alkitab, persembahan, uang persembahan, dan kidung cerianya. Nah, kalau sudah siap, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau doa dulu yuk. Kita sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai tidur malam kami sampai kita bangun pada pagi hari ini. Sekarang anak-anakmu akan mengikuti ibadah IPA dari pagi hari ini, kira Engkau menyertai ibadah IPA pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, sekarang dibuka KC-nya dari KC 13. Kami puji dengan riang. Adik-adik diusahakan duduk kembali. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Setelah ambil Alkitabnya, adik-adik buka bacaan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bacanya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mohon orang tua untuk membantu anaknya dalam membuka Alkitab. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Alkitabnya boleh tutup kembali. Sekarang adik-adik buka KC-nya dari KC 227. Tanganku hendak kupakai. Terima kasih Kak Iska.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita masih seperti minggu-minggu kemarin, kita masih impah dari rumah kita masing-masing. Tapi adik-adik gak boleh sedih ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berdoa, minta kesehatan dari Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu adik-adik boleh diambil Alkitabnya, boleh disiapin pembacaannya kita hari ini, terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Boleh disiapin dulu sebelum kita baca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Bapa. Engkau masih bersama-sama dengan kami Bapa di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Tapi kiranya Engkau mau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu semua datang hanya daripada-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Iya, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Kak Windy baca di sini, adik-adik juga di rumah baca di rumah masing-masing ya. Kita mulai dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang aturan-aturan di dalam memberikan persembahan. Nah, ternyata di dalam memberikan persembahan itu juga ada aturannya loh adik-adik. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang ke Musa, bilang ke orang-orang Israel yang mau memberikan persembahan, mereka itu harus memberikan persembahan dalam bentuk ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Ternaknya juga nggak boleh sembarangan. Ternaknya itu juga harus ternak yang sehat, tidak bercacat, yang terbaik. Jadi persembahannya harus yang terbaik. Nah,
Orang Israel dulu ngasih persembahannya dalam bentuk ternak, tapi sekarang kita memberikan persembahan itu sudah tidak menggunakan ternak lagi, tapi kita menggunakan uang. Nah, uangnya harus yang kayak gimana? Uangnya juga harus yang rapi, yang bersih, yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi, kenapa harus yang bersih, harus yang rapi, harus yang terbaik? Karena persembahan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah, atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah bentuk ungkapan syukur. Jadi kita nggak boleh ngasih persembahannya yang main-main. Kita nggak boleh ngasih persembahannya yang uang persembahannya yang kita remes-remes sampai kusut, uang persembahannya yang kita lipat-lipat sampai kecil, atau kita lipat-lipat jadiin pesawat-pesawatan atau jadiin kupu-kupu, kemudian uangnya bisa robek. Nah itu Tuhan gak mau. Tuhan maunya kita ngasih persembahan itu yang terbaik. Jadi uangnya harus yang rapi, uangnya harus yang bersih, yang tidak kita pakai main-main. Nah sekarang Kak Windy mau tanya dulu nih adik-adik yang di rumah, udah ada uang persembahan belum? Mungkin di dalam Alkitab atau di dalam Kidung Ceria atau di tangannya. Udah dipersiapkan belum persembahannya? Ya pasti semua udah ya. Semua udah mempersiapkan persembahannya sebelum memulai ibadah. Nah biasanya tuh kapan sih adik-adik biasanya minta uang persembahan sama mama papa? Ya ada yang tadi sebelum ibadah, ada yang sekarang baru minta, enggak ya? Jadi semua udah siap dari tadi. Jadi uang persembahannya udah dipersiapkan sebelum ibadah. Nah sekarang Kak Windy mau bilang, kita sama-sama belajar mulai hari ini. Kalau kita mau ngasih persembahan di ibadah minggu, di ibadah IMPA atau di sektor, kita harus persiapkan sebelumnya. Nah kalau untuk persembahan untuk di ibadah IMPA, Kak Windy mau bilang sama adik-adik, kita harus persiapkan itu hari Sabtu. Jadi 1 hari sebelum kita ibadah sudah boleh kita persiapkan. Jadi hari Sabtu itu kita sudah boleh minta sama mama papa. Mama, papa, ada minta dong persembahan buat besok. Mau ada siapin, mau ada taruh di dalam Alkitab atau di dalam Kidung Ceria biar rapi, biar bisa besok itu ngasih persembahannya uangnya masih rapi, jadi nggak diremes-remes sampai kusut tuh ya. Jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik mau nggak ngasih yang terbaik untuk Tuhan? Ya kita harus ngasih yang terbaik untuk Tuhan, karena ini adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita belajar hari ini, sama-sama belajar dari kitab Imamat ini tentang aturan-aturan di dalam memberikan persembahan. Aturan-aturannya itu yang tadi Kak Windy udah bilang, uangnya harus yang rapi, uangnya nggak boleh diremes-remes sampai kusut, uangnya tidak boleh dilipat-lipat. Kemudian kita ngasih persembahan itu nggak boleh sembarangan, karena uang persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita harus memberikan persembahan juga sesuai dengan kemampuan kita. Kayak misalkan orang tua mampunya ngasih 2.000, ya udah kita ngasih persembahannya 2.000. Jangan marah sama orang tua, jangan malu, nggak mau cuma 2.000, teman-temanku biasanya ngasih 10.000, aku nggak mau kalau cuma 2.000, nggak boleh. Jadi kita ngasih persembahannya nggak ikhlas. Atau sebaliknya, orang tua ngasih 20.000, kita ngitung-ngitung lagi nih, wow lumayan nih 20.000, kita bisa pakai beli mainan nih setengah, masih lumayan nih. Kalau kita beli mainan 10.000, masih sisa lagi 10.000, lumayan. Orang yang itu aja, temanku yang itu biasanya juga ngasihnya cuma 5.000 atau 10.000, aku masih lumayan nih. Jadi kita hitung-hitungan sama Tuhan. Nah Tuhan gak mau, karena uang itu yang orang tua kasih ke adik-adik itu adalah ungkapan syukurnya orang tua atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan orang tua bersama dengan adik-adik. Jadi itu uang persembahannya nggak boleh dipakai main-main, nggak boleh, kita nggak boleh sedih kalau misalkan
uang persembahannya lebih sedikit dari teman-teman, atau kita nggak boleh hitung-hitungan kalau misalkan uang persembahannya lebih banyak dari teman-teman, jadi kita masih bisa pakai belanjain lagi, beli mainan atau beli minuman, beli jajan, itu nggak boleh. Tuhan Yesus nggak mau. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita sudah sepatutnya, kita sudah seharusnya kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap saat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anugerah dalam bentuk nafas kehidupan, di dalam bentuk kesehatan, itu harus kita ucap syukur. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mempertanyakan berapa jumlah yang kita berikan, berapa jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi yang utama adalah keikhlasan. Jadi dari hati kita dengan penuh ungkapan syukur, oleh karena anugerah, oleh karena berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi yang menyenangkan hati Tuhan, jadi yang berkenan, membuat Tuhan tersenyum, itu adalah keikhlasan dari kita sebagai bentuk ungkapan syukur. Jadi dengan cara kita memberikan persembahan yang rapi, yang bersih, tidak kita tukar-tukar di warung, atau kita pakai belanja dulu, atau tidak kita marah-marah dulu sama orang tua karena sedikit kita nggak mau. Nah, itu Tuhan Yesus nggak mau, artinya kita tidak bersyukur. Nah, Tuhan Yesus nggak mau yang kayak gitu. Kita semua telah menerima berkat dari Tuhan, kita semua telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Untuk itu, lewat firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau patuh dan taat di dalam menjalankan aturan-aturan di dalam memberikan persembahan. Nah, di dalam memberikan persembahan kita punya aturan. Di rumah biasanya kita juga punya aturan dari orang tua. Nah, kita sama-sama belajar mau patuh. Bukan hanya memberikan persembahan yang terbaik itu dalam bentuk uang saja, tetapi di dalam tingkah laku kita. Nah, itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Misalnya dengan orang tua, kita juga harus patuh sama orang tua, kita harus dengar-dengaran sama orang tua, atau di sekolah kita sama guru-guru kita juga kita harus nurut, kita nggak boleh bandel di sekolah. Atau di IMPA kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, kita nggak boleh main-main saat ibadah. Dan juga di dalam pemerintah kita juga punya aturan-aturan yang harus kita jalankan. Seperti saat ini kita ibadahnya di rumah aja, ini juga karena aturan dari pemerintah harus kita jalankan. Nah, adik-adik disuruh diam di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Karena kenapa? Di luar emang ada apa sih? Kok nggak boleh keluar? Nah, di luar itu ada apa adik-adik? Iya, virus corona. Jadi virus itu menyebar cepat banget. Jadi virusnya kita juga nggak bisa lihat. Jadi kita nggak bisa menghindar. Makanya kenapa kita disuruh diam di rumah aja. Jadi kita juga membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Jadi kita selain berdoa minta kesehatan sama Tuhan, kita juga harus diam di rumah aja biar kita juga nggak kena virus ini. Kita juga harus jaga kesehatan. Nah, kita juga harus nurut. Jadi warga negara yang baik, kita juga harus nurut sama aturan-aturan di negara kita. Nah, itu juga bentuk ungkapan syukur kita lewat tingkah laku kita. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Kawin diharap adik-adik mengerti dengan apa yang sudah Kawin disampaikan, mengerti dengan apa yang sudah Kawin disampaikan hari ini. Jadi kita sama-sama belajar tentang aturan-aturan di dalam memberikan persembahan. Jadi sampai di sini dulu firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya,
Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik boleh duduk manis, duduk yang sopan, duduk yang manis karena kita mau menghadap Tuhan. Walaupun Kak Windy nggak bisa lihat adik-adik dari sini, tapi Tuhan bisa lihat adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh bikin Tuhan sedih, Tuhan sakit hati, karena adik-adik doanya nggak sungguh-sungguh. Kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi sikap doanya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu kepada kami pagi hari ini Bapa. Biarlah lewat firman ini Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Bapa. Engkau memberkati pelayanan kami semua Bapa, Bapak pendeta, Ibu pendeta, para presbiter, para pengurus, pelayan dan juga multimedia Bapak. Engkau memberkati kami semua di dalam pelayanan kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka memerintah sesuai dengan kehendak-Mu, berdasarkan akan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa terlebih khusus untuk para medis yang menangani virus corona ini Bapa. Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Bapa. Engkau tutup bungkus mereka Bapa, agar mereka terhindar dari sakit penyakit, terlebih khusus virus corona ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan mereka Bapa. Engkau memberikan mereka yang terbaik Bapa. Engkau jaga kesehatan mereka Bapa. Biarlah anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran terhadap orang tua menjadi kebanggaan kami semua Bapa. Engkau juga berkati pendidikan mereka Bapa, walaupun mereka belajar dari rumah mereka masing-masing Bapa, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan mereka Bapa. Engkau berikan mereka ilmu pengetahuan yang baik Bapa, kepintaran Bapa, agar lewat pendidikan yang mereka tempuh saat ini Bapa, dapat menjadi satu pegangan dan pedoman untuk mereka meraih cita-cita mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang masih bekerja di luar rumah ataupun yang sudah bekerja di rumah saja Bapa. Tuhan Yesus berkati, biarlah lewat pekerjaan yang orang tua kami lakukan dapat Engkau berkati dan Engkau mengalirkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Bapa di dalam tugas aktivitas dan pelayanan kami Bapa. Biarlah semua berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau tutup bungkus kami semua Bapa. Engkau jauhkan kami semua dari mara bahaya, sakit penyakit Bapa, terlebih khusus virus corona ini Bapa, agar nantinya virus ini berakhir, kami semua dapat kembali berkumpul di dalam keadaan sehat, di dalam sukacita, oleh karena tuntunan tangan kasih-Mu Bapa, dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Bapa bersama-sama lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Bapa, dengar dan sambut kami, karena kami datang hanya beralaskan nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa siapin persembahannya. Nanti persembahannya bisa dititipin ke orang tuanya. Nah, selagi kita persembahan, kita akan menyanyi dari KC 217, Ku Beri Padanya.
Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan-Mu pada impa pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan agar berguna dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita nyanyi satu lagu dari KC 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyi 2 kali ya. Ya adik-adik, kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Kita mau menerima berkat. Adik-adik boleh berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah beribadah dengan baik, itu semua karena tuntunan tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Bapa. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Aktivitas-aktivitas kami selanjutnya kami taruh semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ibadah-ibadah kami selanjutnya juga kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dengar dan sambut kami karena kami datang hanya beralaskan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, siapa yang sudah rindu pengen ibadah bersama lagi, ibadah impa bersama di gereja? Nah, kau itu juga udah kangen banget sama adik-adik. Makanya kita harus sama-sama berdoa, kita harus minta sama Tuhan, minta kesehatan, biar virus ini juga cepat berlalu, biar kita bisa bertemu lagi di ibadah impa bersama di gereja. Ya, adik-adik harus jaga kesehatan, harus tetap semangat, dan jangan lupa kita harus berdoa minta kesehatan sama Tuhan. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, dah.